Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Purnomo dari SD GTS Lawewu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG LPPK UIN Dato Karamak Palu, akan melakukan praktek mengajar secara virtual karena memang sampai hari ini sekolah kami masih PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Kali ini saya akan mengajar kelas 2 SD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, lanjutan daripada materi kisah keteladanan Nabi Muhammad yaitu kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu mari kita berdoa. Kimi bisa pimpin doa? Bisa, Pak. Oke, silakan Kimi. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Amin. Terima kasih Kimi sudah memimpin doanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan kita di dalam menuntut ilmu, ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, seperti biasa marilah kita mengawalinya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kucinta Indonesia, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum lebih lanjut lagi pada materi pembelajaran, terlebih dahulu Pak Eko akan menyampaikan materi atau kompetensi dasar yang kita akan pelajari, ya. Semuanya sehat ya? Bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sehat. Mantap. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Pak Eko mau tanya, siapa nama bapaknya Nabi Muhammad? Abdullah, ya, Abdullah. Siapa? Langsung menjawab saja. Siapa nama ibunya? Siti Aminah. Pada saat Nabi Muhammad usia berapa Siti Aminah meninggal dunia? Iya, usia 6 tahun. Setelah Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu, dia dalam pengasuhan siapa? Kakeknya. Oke, dalam pengasuhan kakeknya. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Iya. Kemudian kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia. Lalu Nabi Muhammad ikut siapa lagi? Pamannya. Siapa nama pamannya? Iya, nama pamannya adalah Abu Thalib. Oke, baik. Perilaku jujur sebagai implementasi dari pemahaman kita dalam surat Al-Maidah ayat 119. Ini lanjutan dari kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kompetensi dasarnya yakni meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua, menunjukkan sikap jujur dan kasih sayang sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat adalah menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran kejujuran Nabi Muhammad dengan metode discovery learning, siswa dapat pertama menyebutkan sikap jujur Nabi Muhammad SAW dengan tepat, kemudian menyebutkan keuntungan orang-orang yang dapat menyebutkan keuntungan orang-orang yang jujur dengan benar. Kemudian menceritakan kisah kejujuran Nabi Muhammad dengan benar, ya. Itu tujuan. Apa itu discovery learning? Jadi nanti Pak Eko akan menayangkan video tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalian memberikan tanggapan, baik dalam bentuk statement ataupun dalam bentuk pertanyaan dari video yang Pak Eko tayangkan nanti, ya. Oke. Ketika bulan Rajab tiba, seluruh umat Islam tentunya ingat akan peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha, serta kembali dengan membawa pesan untuk menunaikan sholat 5 waktu. Kejadian malam itu merupakan ujian bagi umat Islam. Seberapa besarkah keyakinan mereka terhadap kejujuran Rasulullah dan risalah yang dibawanya? Kini yang menjadi pusat perhatian umat Islam hanya satu, yaitu pentingnya kejujuran. Mengapa Abu Bakar begitu meyakini kejadian itu? Jawabannya hanya satu, sifat kejujuran Nabi Muhammad yang selama ini dikenalnya. Muhammad adalah seorang nabi dan rasul terakhir bagi umat muslim. Muhammad memulai penyebaran ajaran Islam kepada seluruh manusia untuk menegakkan ajaran tauhid, untuk mengesahkan Allah sebagaimana yang dibawa nabi dan rasul sebelumnya. Nabi Muhammad lahir pada tahun 571 Masehi di kota Mekah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Ayah Muhammad meninggal dunia ketika Muhammad berusia 2 bulan dalam perut ibunya, dan ibunya meninggal dunia ketika Muhammad berusia 6 tahun. Setelah yatim piatu, Muhammad dibesarkan di bawah asuhan kakeknya, Abdul Muthalib, sampai berusia 8 tahun. Kemudian Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib selama hampir 40 tahun. Perjalanan niaga pertama Muhammad dilakukan menuju Syam bersama pamannya Abu Thalib ketika Muhammad berusia 12 tahun. Pada perjalanan ini, Abu Thalib diberitahu oleh rahib Bahira bahwa Muhammad adalah calon nabi yang dijanjikan. Ketika Muhammad mencapai usia remaja dan berkembang menjadi seorang yang dewasa, ia mulai mempelajari ilmu bela diri dan memanah. Begitu pula dengan ilmu untuk menambah keterampilannya dalam berdagang. Perdagangan menjadi hal yang umum dan dianggap sebagai salah satu pendapatan yang stabil. Muhammad sering menemani pamannya berdagang ke arah utara, dan kabar tentang kejujuran dan sifatnya yang dapat dipercaya menyebar luas dengan cepat, membuatnya banyak dipercaya sebagai agen penjual perantara barang dagangan penduduk Mekah. Nah, dari video tadi Pak Eko mau mendengar. Boleh dalam bentuk pertanyaan, boleh dalam bentuk pernyataan. Pernyataan itu adalah poin-poin yang dapat diambil dari video tadi apa, ya. Boleh juga misalnya dari video tadi ada yang mau ditanyakan, itu silahkan. Satu orang dulu. Oke, ada Kimi sudah angkat tangan, silahkan Kimi. Nabi Muhammad mempunyai gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercayai. Oke, Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya atau terpercaya, ya, terpercaya. Oke, ada lagi Malika. Terima kasih Kimi. Oke, Malika, lanjut. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah
dengan usianya yang beda 40 tahun. Oke, Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad atau Muhammad menikah dengan Khadijah yang saat itu Khadijah umurnya 40 tahun, Nabi Muhammad 25 tahun. Dari pernyataannya Malika ini Pak Eko ada satu pertanyaan. Kenapa Khadijah tertarik terhadap Nabi Muhammad SAW? Karena apanya? Karena kejujurannya dalam berdagang. Karena kejujurannya di dalam berdagang. Terima kasih, mantap. Fasya, silahkan Fasya. Nabi Muhammad lahir pada tahun 571. Nabi Muhammad lahir pada tahun 571. Bertepatan dengan tahun apa itu? Disebut tahun apa? Tahun gajah. Tahun gajah. Fasya tahu kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat kelahirannya pasukan gajah datang untuk menghancurkan Ka'bah. Oke, datang untuk menghancurkan Ka'bah. Baik, lanjut. Ada Hafiz Al-Imran, silahkan Hafiz Al-Imran. Ia menjadi yatim piatu pada saat umur 6 tahun. Dia menjadi yatim piatu saat usianya masih belia ya, masih umur 6 tahun. Ya, tapi dia tetap sabar dan tabah. Oke, Inatsa. Nabi Muhammad pernah melerai perkelahian yang merebutkan siapa yang berhak menaruh Hajar Aswad di tempatnya semula. Oke, bagus sekali. Jadi Nabi Muhammad itu pernah menjadi penengah, ya, memberikan solusi jalan keluar bagi orang-orang Mekah yang berselisih saat itu ya. Bahkan hampir bertikai, terjadi pertumpahan darah. Tetapi Nabi Muhammad dapat memberikan jalan tengah, yaitu meletakkan batu Hajar Aswad itu di atas surbannya, kemudian secara bersama-sama diangkat oleh tokoh-tokoh suku yang berselisih itu, kemudian meletakkan di tempat semula. Teman-teman, sorry Pak Eko terlambat. Oke, tidak apa-apa Filio. Baik, terima kasih Filio. Nah, baik. Dari statement-statement tadi, dari diskusi kita, Pak Eko minta kalian menuliskan materi-materi atau pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam video tadi, dituliskan di dalam Padlet lagi, ya. Nah, baik, linknya Pak Eko akan kasih, silahkan klik di chat ya. Oke, sudah bisa dimulai, silahkan diklik, linknya sudah ada di chat. Baik Pak. Ya, silahkan. Apa kira-kira hal-hal penting yang dapat diambil dari kisah tadi? Masuk Pak. Oke, ada Putri, sifat jujur memberikan ketenangan dalam dalam diri sendiri dan membuat kita lebih mengenal diri kita. Boleh. Iya, bagus ini. Oke. Ada Kimi sudah masuk. Nah, sudah ada yang menuliskan pokok-pokok pikirannya. Mantap. Kita lanjutkan materi tadi yang kita awali dengan tampilan atau tayangan video tadi ya. Ini sebagai penguat ya. Sebagai penguat dari poin-poin materi dalam tayangan video tadi ya. Yaitu sifat jujur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih jujur itu? Jujur artinya berkata benar. Benar dalam perkataan dan perbuatan. Jujur berarti mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Nah, itu disebut dengan jujur. Nah, perilaku jujur, anak-anakku, merupakan perintah dalam agama. Setiap muslim harus berperilaku jujur. Jadi jujur itu perintah. Kalau itu perintah berarti wajib untuk kemudian dilakukan bagi umat muslim. Karena umat muslim itu memiliki kewajiban untuk bersifat atau bersikap jujur. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 119. Ada yang bisa? Siapa yang sudah Al-Qur'an? Ayo, siapa yang sudah Al-Qur'an? Malika sudah Al-Qur'an? Iya, tapi masih lupa-lupa.
Ada yang bisa membaca ini? Siapa yang berani membaca ini? Fauzan, Pak. Oh, Fauzan berani baca ini? Bisa? Iya. Ya, Iya, coba Pak. Fauzan, kita dengar dulu. Silahkan Fauzan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu haza yaumu yanfa'us sodiqina sodakuhum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an zalikal fawzul azim. Wah, hebat. Terima kasih Fauzan sudah membacakan surat Al-Maidah ayat 119. Perempuannya ada ya? Ada yang mau tampil juga? Siapa ini? Inatsa. Wah, perempuannya tidak mau kalah juga ini ya. Ada perwakilannya Inatsa. Silakan Inatsa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an zalikal fawzul azim. Wah, Masya Allah. Terima kasih Nat saya. Wah, sudah pintar membaca Al-Quran. Ini surat Al-Maidah ayat 119. Allah berfirman, inilah saat orang-orang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi di dalam surat Al-Maidah ini Allah menggambarkan keuntungan bagi orang-orang yang jujur. Di mana orang-orang yang jujur itu nanti di hari kemudian mendapatkan balasan surga. Yang surga itu digambarkan di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir ya. Kemudian mereka kekal di dalamnya. Dan mereka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang yang jujur terkadang di dunia itu mendapatkan kesulitan, tapi yakinlah terkadang ya, itu sebagai bentuk ujian saja, tetapi yakinlah bahwa nanti di hari kemudian dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mencontoh Nabi Muhammad, beliau sangat terpercaya oleh kawan maupun lawannya. Lawannya saja, musuhnya saja sangat mempercayai Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad itu jujur kepada siapa saja. Jangankan teman-temannya, kepada lawannya saja dia selalu menyampaikan yang benar. Dikasih gelar Al-Amin, Pak. Sehingga dia mendapatkan gelar Al-Amin. Kesempatan ini Pak Eko tutup dulu persentasenya, baru kita membuat kesimpulan. Ini, Pak. Oke, Kimi, silakan coba Kimi, apa kesimpulan dari materi kita pada kesempatan ini? Baik, Pak. Ya. Bahwa kita harus jujur, tidak boleh berbohong. Kita harus jujur, tidak boleh berbohong. Berpahala kalau kita tidak bohong. Baik. Masuk surga juga, Pak. Oke, masuk surga bagi orang-orang yang jujur. Oke, ada yang lain lagi? Sifania belum bicara tadi. Silakan Sifania. Apa kesimpulan kita dalam pembelajaran ini? Kalau kita terus bohong, tidak akan ada orang percaya. Kalau kita suka bohong, terus-terus bohong, susah untuk mendapatkan orang yang percaya dengan kita ya. Oke, baik. Terima kasih Sifania. Oh, Malika, ada Malika juga. Silahkan. Apa kesimpulannya dari materi? Nabi Muhammad adalah contoh untuk manusia karena kejujurannya. Oke. Contoh kejujurannya. Bagus. Jadi teladan. Nabi Muhammad itu adalah sosok teladan. Teladan itu adalah contoh ya, yang patut untuk diikuti, terutama dalam kejujurannya. Oke, Natsa, masih ada Natsa. Ya, teladan yang sempurna, Pak.
Ya, sosok manusia teladan yang sempurna. Ya, sempurna, tidak ada cacatnya. Karena kalau ada cacatnya dia ditegur oleh Allah, diarahkan mendapat bimbingan dari Allah dengan wahyu. Oke, Natsa. Terakhir Natsa ya. Kita tutup karena sudah hampir jam 11 lewat. Sudah hampir jam 12. Oke, terakhir Natsa. Orang yang bohong tidak disayang Allah dan masuk neraka. Sedangkan Bagus. orang yang jujur akan masuk surga dan disayang Allah. Masya Allah, itu ya. Jadi apa yang menjadi kesimpulan kalian dalam materi pembelajaran kita hari ini itu sudah benar semua. Ya, sudah benar semua, sudah bagus semua kesimpulannya. Nah, sekarang kita butuh komitmen. Komitmen itu adalah tekad di dalam hati untuk mempraktekkan kejujuran itu dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari. Jujur dalam perkataan dan jujur dalam perbuatan. Semua yang kalian sampaikan tadi sudah benar semua kesimpulannya. Sekali lagi kita hanya butuh komitmen untuk mengamalkan, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita menjadi orang-orang yang jujur, yang meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih anak-anakku sekalian sudah mengikuti pembelajaran kita dengan aktif, dengan baik ya. Sangat interaktif sekali kalian, semuanya punya wawasan yang luar biasa, punya keberanian, rasa percaya diri yang baik dalam menyampaikan gagasan atau argumentasi. Untuk itu mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Amin. Terima kasih anak-anakku yang soleh dan soleha.